Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama berkumpul. Kita berharap semoga perkumpulan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini adalah pertemuan yang sebagai pengerat ikatan ukhuwah kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali kelak di dalam surga bersama orang-orang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kebiasaan Rasulullah SAW, selalu berpaling setiap kali selesai beliau salat. Di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama kenapa beliau berpaling setiap kali selesai beliau salat adalah diantaranya beliau bisa melihat sahabat-sahabat beliau, sehingga apabila ada sahabat yang biasa ada kemudian tidak ada, lalu langsung dicari oleh Rasulullah SAW. Artinya kalau sakit ditengok oleh Rasulullah SAW, kalau tidak ada karena ada keperluan, ada kepentingan atau ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa datang, maka diusahakan oleh Rasulullah SAW untuk bisa dibantu. Dan inilah kenapa orang-orang munafik dulu di sholat yang gelap, seperti misalnya sholat subuh, kemudian sholat isya, mereka berat untuk datang. Kenapa? Gak kelihatan. Karena Nabi SAW biasa selalu berpaling. Kalau seandainya gelap kan gak kelihatan. Nah, ini kenapa mereka biasanya sholatnya di sholat-sholat yang terang saja. Seperti misalnya sholat zuhur, sholat asar, dan sebagian dari mereka sholat maghrib. Nah, ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah, kebiasaan Rasulullah SAW inilah kebiasaan yang sangat indah sekali, yang seharusnya sebaiknya kita tiru. Kadang ada saudara-saudara kita yang sudah lama tidak pernah kelihatan, ditanya sebaiknya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ana bertemu dengan orang-orang yang subhanallah lama gak ketemu sama Ana. Ada Mas Opan, kemudian juga ada Bang Iswah, Iswah Yudi. Ada banyak sekali yang orang-orang yang dulu pernah bersama dengan kita kemudian baru ketemu sekarang. Nah, bahkan Rasulullah SAW diriwayatkan ketika seorang wanita yang biasa cuma sekedar nyapu masjid, halaman masjid, ketika meninggal para sahabat Rasulullah SAW tidak kasih tahu kepada Rasulullah SAW. Tidak dikasih tahu karena para sahabat tidak mengira Rasulullah SAW tanya tentang wanita tersebut. Tapi ketika wanita tersebut meninggal, kemudian tidak dilihat lama oleh Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bertanya, mana fulanah atau wanita yang biasa kita lihat? Lalu kemudian para sahabat memberitakan Rasulullah telah meninggal. Rasulullah SAW pada saat itu sempat marah kepada para sahabatnya, kenapa tidak dikabarkan kepadaku, kata Rasulullah. Ini menunjukkan mencari kawan yang telah lama hilang itu termasuk dari salah satu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada satu kisah yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir, tafsir beliau, ketika beliau menafsirkan ayat Ghafir yang ketiga, atau surat Ghafir ayat yang ketiga. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadid qabidzit tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ayat yang ketiga dalam surat Ghafir. Ada yang menarik dari yang dibawakan oleh Ibnu Katsir pada saat itu ketika beliau menafsirkan ayat ini. Ayatnya kalau antum mau tahu, Ghafiridz dzambi, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dari segala macam dosa. Qabilit taubi, Allah Maha menerima taubat. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi, Maha berat azabnya. Dzit-tauli, Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan nikmat. La ilaha illahu ilaihil masir, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kepadanya lah tempat kembali. Ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dengan satu riwayat yang pada saat itu dibawakan. Riwayat tersebut terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sangat menarik riwayatnya, dan ana sangat ingat sekali ketika membaca tafsir Ibnu Katsir ketika beliau membawakan riwayat tersebut, karena menurut ana ini sangat membekas sekali. Satu ketika pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, diceritakan ada satu orang dari Syam. Syam itu wilayah Palestina, Yordan kalau sekarang. Kalau dulu Syam.
Jadi orang tersebut selalu datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi duduk, kemudian juga bercanda, bercengkerama bersama Umar bin Khattab. Kemudian juga ikut, kalau bahasa kita sekarang, pengajiannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ikut. Suatu ketika orang tersebut hilang. Beberapa waktu hilang, kemudian setelah itu tidak ada kabar. Umar bin Khattab bertanya, "Aina fulan?" Mana fulan yang biasa duduk bersama kita? Para sahabat pada saat itu langsung jawab spontan, "Ya Amirul Mukminin, yutabi'u hadza asyarab." Kata para sahabat, kemudian kata orang-orang yang berada di sekitar Umar bin Khattab radhiyallahu taala, "Wahai Amirul Mukminin, orang yang biasa duduk denganmu sekarang lagi kecanduan minum minuman keras. Yutabi'u hadza asyarab." Ya, kecanduan, nggak bisa lepas daripada kemaksiatan minum-minuman. Kita semua tahu minuman keras itu dosa besar, mabuk itu dosa besar. Akhirnya pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memanggil salah seorang katibnya, penulis untuk kalau seandainya Amirul Mukminin nulis surat ke negara lain atau misalnya pengen nulis surat untuk ke seseorang, biasanya Amirul Mukminin punya katib sendiri. Umar bin Khattab pada saat itu panggil katibnya, panggil penulisnya, "Fulan ta'al, sini. Tulis," kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Min Amir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Isi suratnya pendek sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Fa inni ahmadullah taala ghafiridz dzambi wa qabilit tawbi bil iqabi dzit tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir." Cukup ditulis oleh Umar bin Khattab atau disuruh penulisnya menulis ayat ketiga di surat Ghafir ini. Kemudian setelah itu kata Umar bin Khattab, kirim. Jadi pendek sekali suratnya, cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh min Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dari Amirul Mukminin. Bayangkan presiden ngirim surat kepada seorang pemabuk. Dari Amirul Mukminin, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian fa inni ahmadullah taala, sesungguhnya aku memuji Subhanahu wa taala, amma ba'd. Setelah itu ghafiridz dzambi wa qabilit taubi idil iqabi dzit tauli la ilaha illa wa ilaihil masir. Ditulis oleh penulisnya. Kemudian setelah itu kata Umar bin Khattab, sampaikan. Pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala ini subhanallah luar biasa sekali. Beliau ketika mengantarkan surat tersebut atau ketika menyuruh untuk mengantarkan surat tersebut, beliau katakan kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya, kata beliau, "Ud'ullaha li akhikum ayyuqbila 'ala Allahi biqalbihi." Doakan saudara kalian yang sedang kita kirimi surat ini. Karena pada saat itu semuanya mendengar bahwasanya si fulan ini sekarang lagi mabuk-mabukan, wahai Amirul Mukminin. Kemudian setelah itu kata Umar bin Khattab, doakan saudara kalian yang sedang kita kirimi surat ini, semoga dia bertaubat kepada Allah dan semoga Allah menerima taubatnya. Lalu kemudian setelah itu dikirim. Sampai kepada orang tersebut, dia buka surat. Kaget dia, dari Amirul Mukminin. Bayangin antum dapat surat dari presiden, langsung dari Amirul Mukminin pada saat itu. Dan sekarang kan kalau kita lihat sekarang, negara ya satu negara. Kalau dulu kekhalifahannya Umar bin Khattab itu luas sekali. Ngirim surat kepada seorang pemabuk. Kemudian setelah itu dibaca sama orang tersebut. Dibaca, dia ulang berkali-kali ayat tersebut. Ghafiridz dzambi, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Qabilit taubi, Allah Maha menerima taubat. Syadidil iqabi, Allah sungguh pedih adabnya. Kemudian dzit tauli, Allah yang memberikan nikmat. La ilaha illahu, tidak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah saja. Kemudian ilaihil masir, kepadanya lah kita semua akan kembali. Diulang berkali-kali orang, sampai orang tersebut menangis. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu surat tersebut. Kemudian setelah itu, beberapa lama setelah itu, gak berlangsung lama, Allah Subhanahu wa taala wafatkan orang tersebut. Dia meninggal dunia. Sampailah kabar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala, "Wahai Amirul Mukminin, alhamdulillah, kita bawa berita gembira. Orang yang kemarin engkau kirimi surat, wahai Amirul Mukminin, dia telah bertaubat fa ahsana islamahu." Kemudian dia telah memperbaiki perbuatannya. Dia betul-betul meninggalkan apa yang saat itu dia lakukan. Kemudian setelah itu dia bertaubat, lalu dia meninggal dalam keadaan setelah dia bertaubat. Umar bin Khattab pada saat itu gembiranya bukan main. Lalu kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, dan ini subhanallah kalimat yang sebenarnya perlu ditulis dengan emas. Kita semua banyak menemukan kawan-kawan lama kita mungkin saat ini sudah tidak lagi ikut pengajian, saat ini mungkin sudah tidak lagi mungkin bersama kita, hilang entah kemana. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Hakadha isna'u bi akhikum."
Beginilah seharusnya kalian buat kepada saudara kalian. Terkhusus kalau seandainya saudara kalian sedang dalam keadaan jatuh, terpuruk, kemudian sedang dalam keadaan kemaksiatan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, "Idza zalla akhukum zallatan." Kalau seandainya ada saudara kalian yang kalian lihat sedang terjatuh dalam kesalahan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, "Fasaddiduhu." Tarik dia. Usahakan untuk supaya buat dia untuk keluar dari kemaksiatannya. Wala takunu a'wanan lisyayatin. Jangan justru kalian menjadi orang-orang yang, kalau bahasa Umar bin Khattab, a'wanan lisyayatin, menjadi pembantu-pembantunya syaitan, pengabdi-pengabdinya syaitan untuk menjerumuskan orang tersebut lebih dalam ke dalam kemaksiatan. Dan inilah yang subhanallah yang mungkin bisa kita cermati bersama, kita resapi bersama, kita renungi bersama. Ada banyak sekali kawan-kawan kita yang lama sekali tidak ketemu dengan kita. Ada banyak sekali kawan-kawan kita yang mungkin saat ini tidak bersama kita lagi. Kita lihat misalnya di media sosialnya, oh sudah berubah penampilannya, oh sudah tidak lagi misalnya istiqamah. Jangan dikomentarin di media sosialnya, akhi, afwan akhi, subhanallah ternyata antum saat ini sudah seperti ini. Akhi, kembalilah akhi ke masjid. Bukan begitu caranya. Lihat caranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Lihat juga bagaimana para sahabat Rasulullah SAW ketika mendengar ada seseorang yang tadi disebutkan sebagai seorang pemabuk, yang kemudian mereka nggak heboh, biasa aja. Bukan biasa aja, bukan berarti meremehkan perbuatan tersebut, enggak. Tapi biasa aja, tapi bersikap yang benar ketika kita mendapati kawan-kawan kita, terkhusus kawan-kawan lama kita, yang seandainya dulu bahkan dia yang ngajakin kita misalnya ke pengajian. Saat ini sudah kita tidak dapati lagi di majelis-majelis ilmu, mungkin sudah tidak kita dapati lagi. Bahkan mungkin sudah kalau di chat pun mungkin balas lagi. Nah, usahakan ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti itu banyak. Kalau seandainya melihat kawan kita seperti itu, usahakan bersikaplah dengan benar. Tarik dia dari jurang kemaksiatannya, bantu dia untuk kembali kepada jalan yang seharusnya dia berada di sana. Dan terakhir, kita semua tahu bahwasanya kawan itu termasuk salah satu yang akan memberikan manfaat di dunia, juga bahkan nanti kelak di akhirat. Dan itulah pentingnya kita berkumpul dengan kawan-kawan yang baik, memilih kawan-kawan yang baik. Di dunia kita semua tahu tidak akan seseorang itu berada jauh dari agama kawan dekatnya. Karena Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan berada tidak jauh dari agama kawan dekatnya. Kalau di akhirat kita semua tahu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika ahli surga dimasukkan ke dalam surga, kemudian mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Rabb, inna lana ikhwanan kanu ya'maluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana." Atau kama qala Nabi SAW. Ya Rabb, sungguh kami dulu ketika hidup di dunia, kami punya kawan-kawan, sahabat-sahabat yang dulu beramal soleh bersama kami. Mereka salat bersama kami, kemudian mereka puasa bersama kami. Sekarang ya Rabb, kami ingin mereka berada bersama kami. Artinya seolah-olah ahli surga itu mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, sungguh kebahagiaan kami di surga ini tidak sempurna kecuali bersama kawan-kawan kami yang dulu kami beramal soleh ketika kami hidup di dunia." Akhirnya disuruh sama Allah Subhanahu wa taala, lihat kawan-kawanmu kelak lihat kawan-kawanmu yang hidup bersamamu di dunia, beramal soleh bersamamu di dunia, lihat, cari mereka dalam neraka, kemudian keluarkan mereka kalau seandainya di dalam hati mereka terdapat satu biji zat. Nah, subhanallah ya kawan sekalian, dalam riwayat tersebut diriwayatkan ada yang sudah tercelup sampai mata kakinya, ada yang sudah tercelup sampai setengah betisnya. Semuanya dikeluarkan oleh sahabat-sahabat mereka yang beramal soleh ketika mereka hidup di dunia. Dan ini pentingnya kita berkawan dengan orang-orang soleh. Tentu saja bijak rasanya kalau seandainya kita berharap ulun kayaknya biar ditarik lawan kawan ulun. Enggak, bukan begitu. Tapi bukan berarti juga kita meremehkan yang namanya kawan soleh. Itu sangat bermanfaat di dunia ataupun juga di akhirat. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut. Ambillah kamera, ambillah. Akan ditambah. Ulangi lagi. Ulangi lagi.